Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur bisa kembali bersama-sama beribadah. Dan kita juga bersyukur ini sudah dapat dikatakan pasca liburan ya, atau pasca lebaran, dan kita tidak mendengar ada berita lonjakan yang sangat drastis dari COVID-19. Kita terus berdoa supaya semuanya boleh kembali seperti sedia kala. Amin. Sekalipun kita tetap harus waspada, sebab belum benar-benar bersih, masih ada saja orang yang terpapar COVID-19. Ada berita lain, kita harus waspada terhadap hepatitis ya, terutama untuk anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan kita percaya bersama dengan Tuhan ada pertolongan. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang baptisan air, saudara, karena minggu depan akan dilaksanakan kembali baptisan air di gereja kita. Saya berharap lebih banyak lagi yang merespon untuk menerima baptisan air. Dan untuk itu saya akan menyampaikannya secara tematik, tetapi saya ingin kita membaca bersama-sama di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28. Saya akan membacakan ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Saya mendengar ada yang bertanya mengenai pentingnya baptisan air. Apakah memang saya harus dibaptis lagi? Bukankah saya sudah Kristen? Saya juga setia bergereja, saya juga mengikuti beberapa macam kegiatan gerejawi. Apakah saya masih harus dibaptis? Apakah memang penting baptisan air itu? Yang lain mengatakan, teman-teman saya saja tidak dibaptis. Mengapa saya harus dibaptis? Ada juga yang berkata, saya sudah baptis bayi. Jadi waktu saya lahir, orang tua saya sudah membaptiskan saya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan tentang baptisan air ini dan kita dapat secara tepat mentaatinya. Amin. Baptisan ini sangat penting, saudara. Dan saya berharap melalui khotbah ini, sekali lagi ada banyak lagi yang merespon untuk menerima baptisan air. Nah, kalau saya memperhatikan di Alkitab, maka baptisan air itu penting, saudara, karena apa? Baptisan air itu adalah salah satu buah dari iman yang menyelamatkan. Baptisan air itu adalah salah satu buah dari kehidupan yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang benar-benar lahir baru, dia pasti akan menerima baptisan air. Itu sebabnya sangat penting. Karena baptisan air adalah buah dari keselamatan. Buah dari kelahiran baru. Buah dari iman yang benar, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Kalau saya memperhatikan, saudara, ada cukup banyak orang Kristen yang mengaku percaya, ya, confess atau profess, ya, saya seorang Kristen. Bahkan mengaku telah lahir baru, tetapi kalau dilihat dari buahnya, kehidupannya itu masih sama dengan dunia ini. Kristen tapi hidup secara duniawi.
Mereka berpikir yang penting aku sudah terima Yesus, aku sudah percaya, Alkitab berkata aku telah memiliki hidup yang kekal, dan aku akan aman untuk selama-lamanya. Tapi di saat yang sama, dia hidup tidak secara Kristen, saudara. Ingat, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, apakah orang-orang yang seperti itu, yang mengaku percaya tetapi tidak hidup secara Kristen, itu benar-benar selamat? Ada yang menjawab, mungkin iya, mungkin tidak. Saya mau menekankan bahwa masalah yang sebenarnya adalah bukan terletak pada pengakuan kita sebagai seorang Kristen, tapi masalah yang utama adalah terletak apakah Tuhan benar-benar telah mengubah hati kita, sehingga hati kita telah diperbaharui. Ada banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi hatinya tidak diperbaharui. Makanya sebenarnya masalah yang utama adalah, apakah hati kita sudah dibaharui di dalam iman kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus itu? Apakah kita benar-benar telah mengalami dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian rohani kepada kehidupan rohani? Banyak loh saudara orang yang mengaku Kristen tetapi mati secara rohani. Ya, Kristen-Kristen KTP dibilang seperti itu. Dan kalau kita benar-benar telah memiliki kehidupan rohani, maka hidup yang rohani itu akan dibuktikan dari buah-buahnya, saudara ya. Seseorang yang benar-benar lahir baru, yang imannya benar, yang imannya menyelamatkan, yang telah menerima kehidupan rohani, maka akan ada kerinduan di dalam hatinya untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Mempunyai kecintaan untuk membaca Alkitab yang adalah firman Allah. Orang yang sungguh-sungguh telah lahir baru akan benci terhadap dosa. Amin, Bapak Ibu. Akan tumbuh kesadaran akan dosa dan membenci dosa-dosa itu. Mungkin dulu kalau sebelum bertobat, bohong itu hal biasa, saudara. Tapi setelah terima Yesus lahir baru, benci, gak mau bohong. Kalaupun toh dia jatuh dalam dusta bohong, dia langsung menyesal, dia sedih, dia berbalik dan minta ampun kepada Tuhan. Dulu mungkin ngomong hal-hal yang jorok itu biasa. Dikit-dikit maki, dikit-dikit mengatakan hal-hal kotor, tetapi setelah lahir baru, benci, tidak mau mengatakan itu lagi. Ini harus menjadi buah dari kelahiran baru atau dari kehidupan rohani itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru, dia akan tumbuh kasih yang melimpah-limpah kepada sesamanya, terutama kepada orang-orang percaya lainnya. Kan begitu. Suami istri kasihnya semakin bertumbuh. Mungkin sebelum bertobat tidak mengasihi dengan benar. Setelah bertobat mengasihi pasangannya. Orang tua mengasihi anak-anak dengan cara yang benar. Anak-anak mengasihi orang tua dengan cara yang benar. Saudara bersaudara tumbuh dalam kasih yang benar. Bersama jemaat saling mengasihi, bahkan lebih lagi dalam mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu. Gembala sungguh-sungguh mengasihi jemaat dan jemaat mengasihi gembalanya. Ini buah yang harus ditunjukkan, saudara. Akan ada banyak perubahan hidup dari orang yang telah dilahirkan kembali. Sekalipun juga dalam pertumbuhan itu seringkali ada jatuh dan bangunnya. Saudara, itu sesuatu yang wajar karena kita masih daging. Tapi bersyukur Tuhan telah menyediakan pengampunan jika kita mengaku dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, maka Allah itu setia dan adil. Dan Allah akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi dari semuanya itu yang paling menonjol adalah adanya kerinduan untuk mentaati Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru itu ada kerinduan untuk mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan mentaati Tuhan apapun yang dia kehendaki. Saudara,
Jika ada orang mengaku percaya, mengaku Kristen, tetapi tidak punya kerinduan untuk mentaati Tuhan, dia harus kembali introspeksi diri. Apakah dia benar-benar percaya? Apakah imannya iman yang menyelamatkan? Apakah dia benar-benar telah lahir baru? Itu sebabnya kalau orang mengaku memiliki iman, tetapi imannya tidak menyentuh hatinya, tidak membuat dia bersukacita karena kebenaran, bersukacita karena Tuhan, bersukacita karena ibadah, jangan-jangan imannya adalah iman yang mati. Kalau ada orang mengaku memiliki iman, tetapi imannya tidak membuat dia berduka cita karena dosa-dosa yang telah dia lakukan, tidak menangis, kenapa aku berdosa, kenapa aku melakukan ini, dan dia bertobat, maka mungkin itu adalah iman. Bahkan jelas itu iman, bukan iman yang menyelamatkan. Kalau kita punya iman tetapi tidak membuat kita membenci berbagai macam dosa, saudara ya, itu bukan iman yang hidup, itu iman yang mati. Orang mengaku punya iman tetapi tidak bertumbuh dalam kasih yang semakin melimpah kepada Tuhan dan sesama, maka itu adalah iman yang mati. Kalau kita mengaku punya iman tetapi tidak ada keberanian di dalam Tuhan, kita harus selalu takut. Dikuasai oleh ketakutan. Maka itu adalah iman yang mati, saudara. Ketakutan itu sebenarnya wajar, tetapi takut berlebihan sehingga menunjukkan bahwa kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Nah, itu bukan iman yang hidup, itu bukan iman yang menyelamatkan. Jadi, ada buah ketaatan dari kelahiran baru. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus punya kerinduan untuk taat kepada Tuhan. Setiap hari ingin menyenangkan Tuhan dan terus menyenangkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja. Ini yang selalu saya tekankan, karena inilah Injil Kristus Yesus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa iman tidak berdiri sendiri. Iman yang benar, iman yang sehat, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan akan selalu menghasilkan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ini harus digarisbawahi. Kalau iman kita adalah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, akan selalu menghasilkan kehidupan yang taat kepada Tuhan. Coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ini ayat yang sangat populer, saya mau mengingatkan kita kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman saja. Dan oleh karena kasih karunia dan iman itu, kita diciptakan kembali, kita dilahirkan kembali. Dan buah dari kelahiran kembali itu adalah melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ini berbicara mengenai ketaatan kepada hal-hal yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Setiap pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi iman tidak pernah berdiri sendiri, saudara. Iman selalu menghasilkan ketaatan. Jadi kalau kita mengaku percaya tapi tidak taat pada firman, kita harus menguji diri kita sendiri.
Taat itu adalah bukti dari kasih, saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, coba kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, perhatikan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Orang yang lahir baru. Dan orang yang lahir baru, orang yang telah memiliki kehidupan rohani, dikatakan tandanya apa? Menuruti perintah-perintah Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari lepas hari? Apakah ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan? Kerinduan untuk mengenal Tuhan? Kerinduan untuk mentaati seluruh firman. Saudara, ini sesuatu yang perlu diingatkan, saudara, karena setiap orang tidak akan dihakimi berdasarkan pengakuannya, tapi orang dihakimi akan perbuatannya. Amin, saudara. Jelas Paulus katakan, setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Ada banyak orang yang mengatakan, Pak Pendeta, saya anak Tuhan, saya berjemaat di sini, saya Kristen. Tahu-taunya nipu, saudara. Oh iya, apa tujuannya ke sini? Pak Pendeta, ini saya bawa berkat, ini saya bawa cek. Tolong diterima dengan sukacita, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi saya juga minta bantuan Pak Pendeta ya. Iya, bantuannya seperti apa? Tolong saya kasih 300.000 dulu untuk bisa ke Bondowoso untuk memberikan cek yang lain kepada pendeta yang lain. Saudara bawa cek tidak punya uang cash. Setelah dibalik ceknya itu palsu, saudara. Ngaku. Jadi kita tidak dihakimi atas pengakuan kita. Oh, saya Kristen, oh saya baik. Saya nggak berani ngaku, saya diet sekarang. Kelihatannya gemuk kayak gini, kok diet bagaimana? Amin, Bapak Ibu. Penting sekali kita memperhatikan ini. Nah, saya ingin menunjukkan dari firman Tuhan, saudara, yang menyatakan betapa erat hubungan antara keselamatan dengan baptisan. Keselamatan, kelahiran baru selalu diikuti dengan baptisan. Nah, saya akan nanti membuat sebuah kesimpulan mengenai pentingnya dari baptisan air itu. Nah, pertama-tama coba saya akan menunjukkan dari Matius pasal 28 tadi, saudara, dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, kita tidak mungkin mentaati amanat agung dengan tidak melakukan baptisan air. Oke, saya akan menjadikan orang murid saja. Tidak perlu baptisan. Tidak bisa. Karena baptisan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jelas Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadi ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemuritan. Memuridkan artinya menjadikan orang murid Kristus, menerima keselamatan, menerima kelahiran baru. Dan orang-orang ini akan dibaptiskan oleh karena dia telah dilahirkan kembali, saudara. Memang kalau kita membaca dalam kitab-kitab Injil, Yesus tidak menekankan pelayanan baptisan air. Tetapi di sini jelas dia menyertakan baptisan air di dalam konteks mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Dari ini saja kita sudah bisa tahu bahwa baptisan itu sangat penting karena bagian dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadikan murid, baptislah. Dengan kata lain, percayalah dan dibaptis. Kan seperti itu. Nah, kisah para rasul menunjukkan sejarah pertobatan. Banyak dari orang-orang melalui pelayanan para rasul dan itu selalu dikaitkan antara keselamatan dan baptisan air. Ini sangat penting, saudara. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ini adalah jawaban Petrus kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Atau mulai ayat 37 kita baca. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus apa, saudara? Kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini adalah kisah pada waktu Pentakosta. Petrus berkhotbah dengan begitu luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Orang-orang terharu dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah dan hendaklah dirimu masing-masing dibaptis. Saudara, mungkin ada yang bertanya, oh berarti baptisan itu syarat pengampunan dosa. Oh tidak, saudara ya. Jadi Petrus tidak mengatakan bahwa baptisan itu adalah hal yang membawa kepada pengampunan dosa. Tidak ada banyak orang yang dibaptis tanpa iman. Karena sesuatu alasan dibaptis, tapi nggak pernah percaya Yesus. Nanti saya jelaskan itu lebih rinci lagi. Yang jelas, orang-orang yang bertobat itu diikuti dengan baptisan sebagai buah dari pertobatannya. Jadi kalau baptisan buah pertobatan, maka orang bertobat pasti dibaptis. Tapi tidak semua orang yang dibaptis itu buah dari pertobatan. Ini yang harus kita perhatikan. Buah dari pertobatan. Ya, saya beri contoh aja ketika Paulus bicara tentang pengampunan dosa, tapi tidak bicara tentang baptisan. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Kisah Rasul 10 ayat 43. Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi dalam kesempatan yang lain Paulus berkata, barang siapa percaya kepada Yesus tanpa bicara baptisan ya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Hal yang sama juga disampaikan kepada kepala penjala di Filipi dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Coba kita lihat di sana. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, Petrus dan Silas maksudnya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan intinya yang saya mau kemukakan adalah bahwa ada hubungan yang sangat erat antara pertobatan dan baptisan. Jadi bagi gereja perjanjian baru, saudara, aneh kalau ada orang bertobat itu tidak dibaptis. Dalam gereja perjanjian baru, orang percaya, orang selamat pasti diikuti dengan baptisan air. Ya. Jadi iman di dalam Tuhan Yesus Kristus itu membawa pengampunan dosa dan baptisan itu adalah tindakan lahiriah yang menunjukkan iman yang ada di dalam hati seseorang. Seperti itu, saudara ya. Iman memimpin kepada keselamatan. Iman membawa kita kepada pengampunan dosa. Tetapi baptisan adalah tindakan lahiriah dari iman itu.
yang menunjukkan bahwa kita telah percaya kepada Yesus dan kita telah menerima pengampunan dosa. Makanya baptisan itu dilakukan oleh orang-orang yang percaya, oleh orang-orang yang bertobat, oleh orang-orang yang lahir baru, oleh orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Dia dibaptis sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai tindakan yang menyatakan imannya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Orang yang sungguh-sungguh percaya akan menyatakan imannya melalui baptisan air. Mari, ada banyak contoh, saudara. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, hubungan antara iman dan baptisan. Saya harap Bapak Ibu bisa menyimak ini supaya kita juga bisa mengajar orang lain, mengajar anak-anak kita di rumah yang mungkin tidak hadir pada kesempatan ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, ya, tadi kita sudah membaca itu. Belum. Tadi kita 38. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang yang menerima Injil, percaya Yesus, lahir baru, memberi diri dibaptis. Pasal 8 ayat 12. Pasal 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka yang percaya memberi diri dibaptis. Pasal 8 ayat 36, saudara, sampai ayat yang ke-38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, ini sida-sida dari Ethiopia, dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya, selalu iman diikuti dengan baptisan air. Kemudian pasal 10 juga ada, saudara. Pasal 10 ayat 44, ayat 46, ayat 47. Ini kisah tentang Petrus dan Kornelius. Perhatikan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi Roh Kudus itu turun pada orang percaya sebelum dibaptis. Ini kisah dari ayat ini. Intinya itu. Makanya bukan baptisan yang menyelamatkan, tetapi iman. Baptisan adalah tindakan eksternal yang menunjukkan iman kepada Tuhan. Ya. Jadi ini orang mendengar pemberitaan Petrus dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Itu ayat 44. Kemudian ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Sudah berbahasa roh belum dibaptis, saudara. Ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan Petrus berkata, orang ini sudah penuh Roh Kudus, nggak perlu dibaptis. Tidak. Justru karena penuh Roh Kudus, berbahasa-bahasa roh, maka siapakah yang bisa mencegah mereka untuk dibaptis dengan air?
Jadi jangan berkata, aku udah terima roh, aku tidak perlu baptisan air. Alkitab mengatakan terima roh, lalu diperintahkan untuk dibaptis di dalam air, saudara. Ini luar biasa. Ya. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 19, coba kita lihat lagi. Ketika Paulus ketemu dengan orang-orang yang belum mengenal baptisan keselamatan, dia dibaptis lagi, saudara. Kisah Rasul 19, ya, Kisah Rasul pasal 19, ayat 1 sampai 5. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa semua kita diyakinkan dengan kebenaran ini. Bahwa baptisan air adalah buah dari keselamatan. Buah dari iman yang hidup, dari iman yang menyelamatkan. Buah dari kelahiran baru. Seseorang yang sungguh-sungguh percaya Yesus akan menyatakan imannya melalui baptisan air. Jadi bukan baptisan air yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan. Dan baptisan air adalah tindakan iman. Jadi saya membuktikan iman saya, salah satunya melalui pembaptisan air. Nah, dari semua fakta itu saya ingin membuat sebuah pernyataan, saudara ya, beberapa poin bahwa baptisan air itu berbeda dari iman yang menyelamatkan. Tadi sudah saya sampaikan, tapi saya mau menegaskan lagi bahwa baptisan air itu berbeda dari iman yang menyelamatkan. Jadi dalam baptisan, ketika seseorang dibaptis dalam air, orang sedang mengakui imannya kepada Yesus. Ya, orang sedang mengakui imannya kepada Yesus. Sementara iman yang menyelamatkan itu berbeda dari baptisan. Iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan. Dan ketika orang dibaptis, orang menyatakan bahwa dia percaya kepada Yesus melalui tindakan pembaptisan itu. Ini harus kita pahami. Banyak orang dibaptis tanpa iman. Tapi tidak mungkin seorang yang sungguh-sungguh iman, percaya, dan selamat itu tidak dibaptiskan. Ini yang harus kita pahami, saudara. Jadi iman yang menyelamatkan adalah respon kita terhadap Injil Yesus Kristus. Respon kita terhadap pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi iman adalah respon terhadap Injil Yesus Kristus mengenai kasih-Nya melalui kematiannya di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Itu iman Kristen yang tulen, itu iman Kristen yang sejati, iman yang didasarkan kepada Kristus dan karyanya. Karya keselamatan yang dikerjakannya di atas kayu salib. Saudara, sekarang ini banyak Injil-Injil palsu. Injil yang mengajak orang datang kepada Kristus karena kesehatan, karena kekayaan, ya, karena kesuksesan, karena pengembangan diri, dan lain-lain.
Injil yang benar itu memanggil kita datang kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Itu, saudara. Jadi sebelum kita datang kepada Yesus untuk minta pengampunan dosa dan percaya pada karya Kristus mati di salib bagi kita, bangkit untuk keselamatan kita, sesungguhnya kita belum lahir baru. Kalau kita hanya datang kepada Yesus karena, saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin sembuh. Injil tidak bicara soal kekayaan, soal kesuksesan, soal kesembuhan. Injil Yesus Kristus bicara soal pengampunan dosa. Itu yang pertama-tama. Apakah orang Kristen tidak bisa sukses? Bisa. Tapi jangan sukses dengan cara berdosa. Amin, saudara. Sebab kita telah diampuni dari dosa. Sukses dalam kebenaran. Begitu. Coba 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Saya perlu mengingatkan ini kembali. Ini penting untuk kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi ini Injil, saudara, tentang karya keselamatan di dalam Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Inilah misi Yesus Kristus yang harus kita respon dengan benar. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Yesus mati untuk menyelamatkan orang yang berdosa, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia bukan mati untuk kehidupan yang mungkin dilimpahi dengan kesuksesan, untuk membuat kita mengalami segala kesenangan dunia ini, untuk dapat membangun mungkin keluarga yang sangat happy, mungkin berbahagia, untuk menjadikan kita sukses dalam bisnis. Tidak, saudara. Dia mati untuk pengampunan dosa kita. Dan di dalam persekutuan dengan Allah, dalam pengampunan dosa, kita bisa diberkati menurut caranya Tuhan. Amin, saudara. Ada orang bilang, aku Kristen kok rumah tanggaku berantakan lah. Gak lahir baru, saudara. Kristen tetapi masih hidup dalam dosa, masih membohongi pasangan, masih selingkuh. Ya, atau mungkin tidak setia, pikirannya udah ngawur-ngawur. Nggak taat firman, dia akan bahagia. Tapi kalau kita sudah bertobat dari dosa, diampuni dosanya, saudara, maka memiliki rumah tangga bahagia itu sangat-sangatlah mungkin, dan itu diberikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun mungkin hidup sederhana, ya, tidak punya beberapa pergumulan, tapi kalau kita sudah bertobat dari dosa, punya hubungan dengan Allah, pasti ada kebahagiaan. Bisnis bisa sukses? Bisa. Belajar bisa sukses? Iya. Tapi semua dilakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam berkat-berkat yang luar biasa. Jadi Kristus mati, ini yang perlu kita responi dengan benar. Saya percaya Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa saya. Dan saya datang untuk pengampunan dosa. Kalau kita menghilangkan fakta dosa dan menambahkan sesuatu yang lain, sesungguhnya tidak ada kabar baik, saudara. Injil adalah kabar baik bahwa semua kita telah berdosa. Yesus juru selamat, dan kita dapat selamat hanya oleh anugerah dan iman saja. Amin.
Itu kabar baik yang harus kita pegang. Jadi Allah telah mengatakan bahwa dosa-dosa kita telah menjauhkan kita dari Allah. Jika kita mati dalam dosa, celaka kita, saudara. Kita akan mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Tetapi bersyukur bahwa Yesus telah membayar hukuman dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita, supaya hanya di dalam Dia kita dapat dibenarkan oleh Allah. Tetapi tidak berarti bahwa semua orang akan diselamatkan, hanya mereka yang percaya, lahir baru, dan memberi diri dibaptis sebagai bukti kepercayaannya kepada Tuhan. Tadi kita sudah membaca, percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi percaya itu sangat penting. Jadi iman itu yang menyelamatkan kita. Baptisan adalah tindakan iman. Pernyataan iman yang ada di dalam hati kita. Iman selalu melibatkan kesadaran akan keberdosaan kita. Kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati karena dosa-dosa kita. Iman menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Iman membawa kita kepada Tuhan untuk menerima keselamatan daripadanya. Jadi sekali lagi seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu, iman bukan hanya semata-mata intelektual. Iman adalah soal perilaku, perubahan hidup. Saya hari apa itu? Hari Rabu pagi ngantar kakak saya dari Bali untuk ziarah, saudara ya. Ziarah kubur itu budaya mereka begitu. Saya pikir, saya ajak semua anak-anak saya. Kali jalanlah coba. Terus kita lihat, wah Grand Livina ini gak cukup, ini 7 orang nih. Kakak saya datang bawa tas koper satu gede, ada satu tas lagi kecil merah. Saya ingat Pak Ishak, wah paling dibawa Roy ke Surabaya ini mobil besarnya ini. Ada Luxio. Kuat gak ya tak bawa ke Malang? Saudara, saya mulai berpikir, saya cek bannya, saya coba. Pagi-pagi waktu saya masukkan semua tas di Grand Livina, gak masuk, saudara. Waduh, gak cukup. Coba wis. Mer, pinjam kunci dong. Saya buka, masuk semua. Tak cek. Bisa nggak? Secara intelektual, saya setuju, ini bisa. Dan secara perbuatan, saya masukkan semua tas. Saya ajak semua keluarga masuk dan saya berkendara dengan kendaraan itu dan puji Tuhan, pulang pergi selamat. Itu iman dan perbuatan, saudara. Saya percaya obat ini bisa menyembuhkan saya, tapi tanpa saya meminumnya, itu hanya persetujuan intelektual. Tapi ketika saya percaya dan saya meminumnya, itu iman dan perbuatan. Contohnya seperti itu. Kalau saya mengaku percaya Yesus tetapi tidak taat kepada firman-Nya, dan salah satu adalah baptisan air, maka iman saya bukanlah iman yang menyelamatkan. Nah berikutnya, baptisan itu adalah pengakuan yang dapat dilihat oleh orang lain mengenai iman yang ada di dalam hati saya, saudara. Itu adalah baptisan air. Realitas dari iman yang menyelamatkan itu dapat dilihat dari baptisan air. Saudara, istri saya itu paling nggak suka kalau saya itu melepas cincin kawin ini. Makanya karena dulu sempat kurus, kemudian lodok, lepas-lepas saya ditambahi 2. Ini bukan 2, ini bukan mau bergaya, tapi untuk menahan supaya nggak jatuh. Nggak senang dia kalau saya lepas cincin kawin. Nah, cincin kawin itu dapat kita, baptisan itu dapat kita gambarkan seperti cincin kawin.
Saya bisa menggunakan cincin kawin sekalipun saya waktu itu belum menikah. Semua bisa pakai cincin kawin, tapi belum tentu sudah menikah. Pakai cincin kawin tidak berarti saya sudah menikah. Tetapi saya juga bisa menikah tanpa cincin kawin, kan gitu. Terpaksa nggak punya duit, ya nggak usah pakai cincin, tidak masalah. Jadi kalau mau menikah, belum punya uang untuk beli cincin kawin, nggak usah pakai cincin kawin, nggak apa-apa. Pernikahan sendiri itu didasarkan pada komitmen untuk membangun rumah tangga. Sementara cincin kawin ini hanya simbol, saudara ya, dari pernikahan itu. Jadi kalau saya pergi keluar kota, ya seperti dulu sering keluar kota, dan mungkin ini akan sering lagi. Sudah pandeminya sudah berkurang. Maka cincin kawin ini hanya menunjukkan kepada orang lain, Pak Doni sudah married ya? Iya. Married 2 kali ya? 1 kali. Loh, kok gitu? 2 cincinnya. Enggak. Pak Doni sudah married ya? Sudah. Jadi kalau ada wanita-wanita yang mulai melirik saya, lihat cincin kawin, oh dia sudah ada yang punya. Tapi tidak berarti bahwa cincin kawin ini menunjukkan bahwa seseorang pasti sudah menikah. Tapi cincin kawin ini penting, saudara, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya sudah menikah. Makanya orang-orang yang mau nakal, yang hidung belang itu kalau keluar kota, dicopot cincin kawinnya. Dan gak kelihatan kalau udah punya istri. Tapi kalau saya dicopot cincin kawinnya, kelihatan belangnya, saudara. Kelihatan tanda garisnya. Jadi baptisan adalah pengakuan publik bahwa saya sudah percaya kepada Yesus, bahwa saya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mungkin ada seorang yang merasa, aduh saya malu. Saya malu pakai cincin kawin. Ya, dia malu sama istrinya dong, malu sama suaminya dong. Saya malu dibaptis. Yesus berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mau mengakui dia di hadapan Allah Bapa. Jadi sekali lagi, baptisan adalah buah yang dihasilkan dari iman yang menyelamatkan. Iman yang benar selalu menghasilkan ketaatan. Yakobus berkata, Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lalu berapa lama saya harus menunggu ketika saya percaya dan dibaptiskan? Waktunya nggak terlalu lama kalau kita membaca di kitab Kisah Para Rasul, saudara. Sudah saya bacakan banyak contoh tadi. Percaya, dibaptis, ada yang nggak tahu, akhirnya tahu, langsung dibaptiskan. Jadi baptisan menjadi salah satu bukti dari iman yang menyelamatkan. Baptisan adalah bukti dari kelahiran baru. Jadi kalau ada orang yang menolak dibaptiskan, mungkin dia malu pada Tuhannya, mungkin dia malu pada keselamatannya, mungkin dia malu pada imannya. Karena memang pada masa perjanjian baru, saudara, percaya Yesus saja sudah aniaya. Apalagi dibaptis itu sudah siap mati, saudara. Jadi baptisan itu penting sebagai buah dari iman yang menyelamatkan. Dan baptisan adalah masalah ketaatan kepada Yesus Kristus. Ketaatan kepada amanat agung. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Yesus sendiri belajar taat kepada Bapaknya. Untuk menyamakan diri dengan kita, maka dia harus dibaptis di sungai Yordan. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis berkata, seharusnya aku yang engkau baptis. Apa kata Yesus? Lakukanlah, sebab demikianlah kita seharusnya melakukan kehendak Allah. Saudara, jangan kita berpikir kita malu. Karena barang siapa malu mengaku Tuhan, dia tidak akan diaku oleh Tuhan, saudara. Dan jelas Alkitab mengatakan barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan atau menuruti perintah-perintahku. Jadi baptisan itu penting, saudara.
Dalam hubungan kita dengan Tuhan, melalui baptisan air saya berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mengasihimu, dan aku akan taat kepadamu. Dan aku menunjukkannya mulai dari pembaptisan air ini. Amin, Bapak Ibu. Ini penting. Penting bagi gereja. Menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang lain. Orang yang dibaptis karena imannya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perubahan hidup. Ketika dibaptis kita melihat ada dorongan untuk orang lain juga memenuhi panggilan Tuhan untuk pembaptisan air. Baptisan air juga penting bagi orang lain, saudara ya. Kalau ada keluarga, dulu anaknya mungkin nakal, tiba-tiba dia kenal Yesus, dan dia dibaptiskan, setelah baptis hidupnya berubah. Ya, benar-benar baptisannya karena iman, bukan karena ikut-ikutan kepada teman-temannya yang dibaptis, tapi karena memang kepercayaan kelahiran baru. Di rumah dia hidupnya berubah, mengasihi orang tua, membantu keluarganya, ramah. Itu pasti akan mendatangkan hal yang sangat luar biasa. Dan baptisan itu juga penting bagi kita, karena itu selalu mengingatkan kita bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kita telah dikuburkan dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Amin. Baptisan mengingatkan komitmen kita akan pertobatan, akan kelahiran baru kita di dalam Yesus Kristus. Ketika mau berbohong, aku sudah mati. Mati bagi dosa. Aku telah hidup baru. Aku telah dibaptiskan. Aku telah diidentifikasikan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu penting bagi kita. Sebabnya, sebagai penutup, apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh telah lahir baru? Apakah buahnya? Apakah kita taat pada firman? Dan salah satu bukti awal dari seorang sungguh-sungguh lahir baru adalah baptisan air. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, jangan tunda. Amin, Bapak Ibu. Jangan tunda. Mungkin ada yang masih belum. Dulu masalahnya, aku durung siap. Engko elek wis aku uripku wis lagi api. Kapan api saudara? Ya, teman-temanku belum dibaptis, kalau gitu jangan baptis dulu. Harus percaya sungguh, bertobat lahir baru, dan buktikan imanmu, keselamatanmu melalui ketaatan kepada Tuhan, baptisan air. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.